Ya, kita udah putuskan di pemerintah, ini kebijakan Pak Presiden, hanya untuk SNI-nya hanya diberikan untuk koperasi petani, pabrik koperasi milik petani sawit. Nah, kita lagi coba apakah nanti hanya ada satu brand, ya, atau brand bersama, atau ada beberapa brand. Friday Talk. Saya lihat sepertinya minyak makan merah ini bukan hanya sekedar minyak ya, tetapi juga bisa diproduksi untuk vitamin dan sebagainya, punya produk turunan yang lain. Apa saja tuh, Bu? Jadi yang kita kembangkan itu terutama untuk ini fungsi kesehatan. Jadi yang sudah kita uji secara praklinis di PPKS itu dia sebagai booster modulasi pertahanan tubuh, jadi imunomodulator. Juga untuk ini menurunkan indeks hiperglikemik untuk yang diabetes. Baru kita juga mengembangkannya untuk sekarang itu, yang nantinya juga akan mudah-mudahan nanti kalau perusahaan farmasi itu akan mengambil bahan baku mereka untuk pro vitamin A, yang salah satu peranata untuk anti stunting itu adalah dari koperasi. Jadi koperasi itu bisa penyuplai bahan baku untuk soft kapsul pro vitamin A. Nanti mungkin karena angka dari stunting di Indonesia masih tinggi, masih di angka 30% gitu. Jadi memang vitamin A ini akan mungkin akan lebih cepat tersedia, gampang dicari dan mudah memproduksinya, dan sudah akan diproduksi oleh koperasi nantinya. Mudah-mudahan perusahaan farmasi nanti akan melirik ini koperasi sebagai penyedia bahan bakunya. Selain itu kita juga mengembangkan untuk kosmetik. Jadi untuk kosmetik terutama untuk anti aging, karena tadi sangat tinggi terutama vitamin E yang khusus tocotrienol dan juga vitamin A. Jadi ini merupakan anti aging yang bisa melambatkan proses penuaan gitu. Jadi turunannya sangat banyak sekali. Nah, tadi saya mau nambahkan sedikit, Mas Ruli. Jadi sebenarnya kita ingin memperkuat koperasi di sektor pangan sesuai dengan arahan Presiden, supaya koperasi itu nggak hanya dalam skala ekonomi marginal yang mereka urus. Nah, sekarang karena ini sawit ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi nasional dan petani menguasai 41% lahan, saya kira ini kalau hilirisasi sawit ini diberikan juga kepada koperasi, bukan hanya industri, ini juga akan memperkuat ekonomi rakyat. Jadi itu concern dari Kementerian Koperasi. Dengan berbagai kelebihan yang Ibu sebutkan, Pak Menteri juga sebutkan tadi, yang jadi pertanyaan sederhana adalah kenapa industri besar dari dulu nggak melirik hal ini, Bu? Ibu punya catatan soal hal ini? Mungkin karena ini ya, kalau saya sih melihatnya itu kita itu terlalu ini bilang didikte ya Pak. Jadi minyak yang datang ke Indonesia sebelum kita ini Pak ya, minyak goreng atau apa gitu yang diproduksi sendiri itu kita kan masih menggunakan minyak kelapa, dan minyak kelapa ini bening gitu. Baru kalau kita menggunakan minyak kedelai yang paling banyak digunakan itu untuk yang menggoreng itu juga warnanya itu kuning pucat gitu. Nah, ketika minyak sawit ternyata sama komposisinya, bisa digunakan lah, olehnya itu bisa digunakan untuk minyak goreng gitu. Tetapi ada tetapinya, ada berwarna merah gitu. Nah, karena kita sudah lama mengadopsi bahwa minyak goreng itu adalah bening, mungkin akan sangat susah ketika minyak goreng. Saya masih ingat sekali itu ketika pertama kali saya mungkin SD waktu itu, ketika pertama kali minyak goreng curah masuk menggantikan minyak kelapa, itu susah untuk diterima karena masih berwarna agak kuning, karena yang biasa dipakai itu sangat bening gitu. Jadi mungkin karena itu baru mungkin kita juga kalau saya bilang sih yang bening itu sejernih. Tapi kalau yang ini meskipun coba lihat ya, meskipun merah, tapi bening, ya bening transparan, bukan seperti yang dulu ya, minyak curah tapi warnanya
agak bulutek gitu ya. Kalau ini kan bener-bener bening nih, kayak sirup kan bening. Jadi memang warnanya merah gitu. Jadi saya setuju bahwa kita ini selama ini lebih didikte oleh pasar yang sudah memang sudah menerima bahwa minyak itu harus bening, bening ke kuning-kuningan begitu ya. Nah sehingga mungkin industri juga menyesuaikan dengan itu. Nah tapi ini memang tantangan besar ya, meskipun ini gizinya tinggi, bisa lebih murah, tapi mungkin nanti kita masih perlu mengedukasi masyarakat supaya memang ini bisa berani mengkonsumsi. Tapi saya optimis misalnya kalau jaringan restoran katakanlah ya, rumah makan Padang ya, lalu rumah-rumah makan sederhana, rumah tangga menggunakan ini, saya kira ini akan mudah diterima ya, karena mereka tahu kualitasnya ya. Itu jauh lebih mudah mengedukasi pemilik restoran daripada mungkin mengedukasi orang biasa gitu kan. Karena yang jelas ini kalau udah ada SNI-nya dari BSN, dari izin edar dari BPOM, berarti ini memang sudah layak dikonsumsi ya, bahkan lebih, kami mengklaim lebih sehat karena kandungan gizinya lebih tinggi. Jadi ini solusi bagi petani, solusi bagi masyarakat ya, untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Baik, pertanyaan terakhir Pak. Ini kan persoalan soal membiasakan saja soal warnanya kan Pak. Strategi Kementerian Koperasi dan UKM ke depan Pak untuk mencoba lebih memfamiliarkan minyak makan merah ini seperti apa Pak? Ada beberapa strategi. Kami akan bekerja sama mengajak para chef-chef terkenal ya, untuk juga membantu membuktikan bahwa minyak ini dari segi kualitas ya sama saja dengan minyak makan yang ada selama ini, bahkan yang sekelas olive oil misalnya sekaligus. Nah tentu kami juga akan coba masuk ke tadi para pemilik restoran ya, yang saya kira jauh lebih mudah lah mereka bisa memahaminya, bahkan bisa mendapatkan suplai yang lebih murah ya dan bergizi. Nah juga tokoh-tokoh masyarakat ya itu. Ya saya sendiri sekarang sudah coba di rumah gitu kan, wah ternyata lezat ya warnanya, kalau pakai goreng tempe pun waduh ya, ini sedap. Kalau Chef Juna sudah bilang tidak ada bedanya, ya sudah approve sih Pak. Ya mereka kan ahlinya juga. Ya, ini makanya ini butuh kebiasaan pengenalan ini. Tapi kalau kita sediakan suplainya ya, mudah diakses dan harganya murah, dan orang juga akan nyoba kan. Sudah pasti murah kan? Ya pasti murah. Nah, begitu dicoba enak segala macam, saya optimis ini akan dibeli. Nah ini perlu memang harus campaign dari sisi kesehatan ya, bahwa ini lebih sehat, apalagi untuk yang tadi punya problem kolesterol segala macam, ini kan lebih aman ya Bu Prisda. Saya nggak punya otoritas untuk menjelaskan itu Bu Prisda. Dan ini akan menjadi kampanye positif sebenarnya, karena sampai sekarang pun pihak luar itu selalu kampanye hitam terhadap minyak sawit, tidak sehat. Mereka selalu mengatakan bahwa minyak tropikal itu tidak sehat, drivernya kardiovaskular lah atau apalah gitu. Padahal sebenarnya tidak gitu. Justru minyak mereka yang bermasalah untuk kardiovaskular gitu. Jadi dengan mempertahankan, jadi kita sekarang memakan satu paket nih, makan lezatnya, makan nutrisinya juga gitu. Mudah-mudahan nanti dengan semakin banyaknya orang mengetahui tentang, oh ternyata minyak sawit itu sehat gitu. Nah ini akan secara automatically gitu, kita berkampanye gitu bahwa sawit itu sehat sebenarnya, itu sawit itu baik. Baik, terima kasih Ibu Frisda Rimbun Panjaitan, peneliti Pusat Penelitian Kelapa Sawit, dan terima kasih juga Bapak Teten Mas Duki, Bapak Menteri Koperasi dan UKM.
Dan demikian saudara, bila Anda ingin menyaksikan episode-episode lainnya dari podcast Antara, Anda bisa menyaksikannya di antaranews.com, di YouTube Antara TV Indonesia, dan juga bisa mendengarkannya di Spotify. Saya Ruli Juliardi, sampai jumpa.